Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Saiful. Di sini saya akan menerangkan bagaimana saya membuat bisnis plan. Ya, pertama-tama jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi di bawah ini. Ya, selanjutnya adalah saya akan menamakan perusahaan saya itu dengan sebutan Mekarsari. Kenapa Mekarsari? Karena di Sumedang, tepatnya di Tanjung Sari, disitulah saya akan membuat pabrik makanan. Makanannya itu adalah brownies. Kenapa saya ingin mempunyai perusahaan makanan? Karena salah satunya alasannya adalah makanan itu tidak akan cepat punah gitu, apalagi kalau kita bisa menjaga cita rasa dan produksinya. Brownies ini pertama kali dikenalkan di tahun 1893. Di saat itu digelar sebuah acara berupa pameran di Kolombian. Nah, latar belakang kenapa saya ingin mempunyai perusahaan ini karena pencakupan yang luas untuk marketnya di Bandung, terutama itu di kota-kota besar seperti di Bandung, Jakarta, dan kota besar lainnya. Karena saya juga kebetulan bisnis ini sedang berjalan, sudah ada yang berjalan, dan saya masih menjadi mitranya gitu. Untuk kedepannya saya ingin menjalankan bisnis ini, tetapi dengan cara yang berbeda gitu. Mulai dari kemasan, terus marketnya, yang terakhir adalah cita rasa yang berbeda begitu. Kenapa saya ingin mempunyai perusahaan makanan? Karena menurut saya makanan yang sering kita jumpai di toko-toko kue pada sebelumnya, seperti di pasar tradisional atau toko kue lebaran yang ada di pinggir jalan, ada di mana terkadang jika sedang naik atau penjualan sedang meluas atau lagi tinggi, itu barang kadang tidak bisa memenuhi para pelanggan gitu. Kadang kurang, kadang cita rasa yang berbeda gitu. Saya ingin mempunyai perusahaan yang produktif, apalagi saya ingin mempunyai perusahaan yang lebihnya itu di servis gitu, kuat dalam cita rasa, produksi yang banyak untuk memenuhi kepuasan pelanggan, seperti itu. Nah, untuk di sini saya menganalisis dan melihat pemasarannya. Makanan yang kami produksi adalah makanan kue kering yang terbuat dari bahan pilihan yang berkualitas, tidak mudah busuk, bertahan hingga 6 bulan. Jadi ini produksinya itu tidak menggunakan bahan pengawet gitu, tidak seperti makanan-makanan yang lain, dan tidak menggunakan bahan yang tidak baik untuk dikonsumsi. Tapi ini asli dan tidak mempunyai pengawet untuk dari pembuatannya. Untuk promosi, kita akan menggunakan advertising, mengiklankan di Instagram Ads, terus Facebook Ads, dan Story WA. Dan kalau untuk kedepannya itu saya akan menggunakan endorsing. Jadi untuk followers dulu atas 10.000, saya akan ikut mengiklankan di Instagramnya. Apalagi sekarang trending kembali yang bernamanya Twitter gitu. Jadi kita untuk mempromosikannya itu
ketika pelanggan membeli produk kita, disuruh untuk mempostingnya bagaimana gitu. Tidak secara langsung itu teman-teman mengiklankan produk kita. Event dan experience. Nah, untuk membagikan event dan experience-nya itu kita bakal ikut di UMKM di kabupaten gitu. Jadi saya itu pernah menonton YouTube di channelnya bapak yang mempunyai Mr. Krabs. Jadi itu ketika kita ingin berkembang di suatu bisnis, apalagi UMKM, kita bisa mendaftar di kabupaten melalui bisa jadi pendanaan untuk kita gitu. Dari istilahnya, jadi jika kita mempunyai suatu produk, kita mengenalkan kepada orang di kabupaten, ke pemerintahan sana, untuk lebih lanjutnya itu produk yang kita punya itu bisa menjadi produk andalan sebuah kabupaten atau kota, begitu. Jadi mempromosikannya itu lewat kabupaten dan Instagram atau media sosial lainnya, atau mutu-mutu. Pengembangan wilayah pemasaran mulai dari kota Sumedang, Bandung, Jawa Barat, dan kota lainnya gitu. Kalau bisa, kalau lebih jauhnya lagi, saya akan membuat produk pabriknya itu bukan hanya di Tanjung Sari. Saya akan membuatnya di luar-luar wilayah agar mempermudah atau mengecilkan, meminimalisir pembiayaan transportasi atau pembuatan waktu pengirimannya, seperti itu. Jadi harganya itu sesuai, tidak diubah-ubah. Misalnya di kota Jakarta nih, harganya satu balnya itu 65.000 gitu kan, contohnya. Nah, jadi setiap kotanya itu sama, tidak ada yang berbeda, seperti itu. Ini bahan-bahannya dimulai dari tepung, coklat bubuk, gula halus, 2 butir telur, minyak goreng, vanili susu, dan ada bahan rahasianya. Sebetulnya ini sudah berjalan sangat lama, namun saya ingin mengembangkannya lagi. Jadi kemasan dan rasanya itu ingin berbeda gitu. Yang saya lihat dari toko-toko atau pabrik yang saya lihat itu hanya mempunyai rasa vanila dan coklat. Saya ingin mempunyai browniesnya itu cita rasanya itu berbeda, seperti strawberry, terus almond, terus rasa tea juga, coklat atau Thai tea yang kayak gitulah. Terus kopi, dan ini sangat diminati di banyak kalangan. Kenapa saya bilang begitu? Karena makanan ini sangat disukai oleh banyak orang, apalagi pas di hari Lebaran. Ini sangat berpotensi besar di acara-acara tertentu, apalagi yang saya lihat itu ketika di di bulan-bulan seperti di bulan pernikahan, terus ramenya pernikahan, Lebaran, dan awal tahun, itu sangat menunjukkan besarnya potensi penjualannya gitu. Apalagi ini belum tersebar ke penjuru Indonesia, cuman ada di Jawa Barat doang, begitu kurang lebih. Ya, sebelumnya saya ingin mempunyai karyawan yang jujur, baik juga, dan bisa berkomunikasi yang lebih,
bisa menjadi sales marketing yang berpengalaman, dapat membuat produk dengan kualitas yang terjaga, lancar dalam berpegawaiannya sebagai pegawai dan lain-lain. Ya, seperti itu. Mungkin bila ada pertanyaan, monggo di kolom komentar. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.